Good morning. Good morning, Ma'am Frida. Morning, Mrs. K. And kelas 2 semuanya ya. Ya, Pak, thank you. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Mrs. Kaya. Yuk kita berdoa, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan, kami mau belajar hari ini, tema 2, subtema 3, berkatilah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, hari ini kita mau belajar tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan mana? Ayo, subtema 3, siapa yang tahu? Angkat tangan. Bermain di lingkungan mana? Bermain di lingkungan mana? Ayo, siapa yang tahu? Oh, Grace apa? Bermain di lingkungan apa, Grace? Ya, bermain sekolah. Ya. Mau belajar tentang wujud benda dan lain-lainnya juga. Sebelum kita dulu, hari ini temanya subtema berapa, Miss? Tentang balonku. Yo, dipimpin Ma'am Frida ya lagunya ya. Ayo, Mbak. Oke, anak-anak. Kita bernyanyi bersama dulu ya. Sebelum kita memasuki materi pelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi balonku ada 5 ya. Kalian boleh sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Warnanya merah muda dan biru. Oke, Ma'am Frida. Yo, yang lainnya dimatikan lagi ya, semua suaranya ya. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini bahwa diharapkan nanti semua anak-anak hebat mampu memahami mengenai pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai 0, memahami tentang wujud benda, gambar imajinatif, dan juga tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Baik, langsung kita mulai untuk pembelajaran pertama. Mrs. K share screen ya. Buku Bahasa Indonesia dan PPKN yang akan dibawakan oleh Ma'am Frida. Oke, terima kasih Mrs. K. Baik anak-anak hebat, selamat pagi semua. Selamat pagi, Mas. Pagi. Selamat pagi, Ma'am. Belajar. Selamat pagi, Ma'am. Masuk pada tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Seperti yang disampaikan oleh Mrs. K, bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar untuk muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika, dan SPDP. Untuk muatan pelajaran yang pertama yang akan Ma'am Frida sampaikan adalah tentang Bahasa Indonesia yang akan membahas materi tentang berbagai macam kata tanya. Ya. Sudah tahu ya, dalam kehidupan kita teman guru dan lain sebagainya. Dalam kalimat tersebut ada kata tanya yang harus kalian pahami bersama ya. Apa saja Ma'am Frida jenis kata tanya yang bisa kita sampaikan atau kita ketahui? Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Apa yang kamu bawa, Grace? Apa yang telah terjadi pagi hari ini? Seperti itu ya.
Nanti contoh-contohnya akan kita bahas satu persatu. Kemudian kata tanya yang kedua, siapa? Siapa ini biasanya menanyakan orang. Siapa ya yang duduk di pojok sebelah sana? Siapa ya guru kelas 2? Seperti itu. Kemudian ada kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini sering kalian gunakan apabila kalian bertanya yang menanyakan jumlah, ukuran, nilai, harga, waktu, dan satuan. Berapa harga tasmu? Berapa nilai ulanganmu bahasa Jawa kemarin? Ya. Kemudian kata tanya berikutnya kapan? Kapan ini biasanya digunakan kalau kalian ingin menanyakan waktu. Kapan kalian mulai belajar tatap muka? Kapan kamu mau masuk sekolah? Ya. Kemudian ada kata tanya satu lagi ya, bagaimana? Bagaimana ini biasanya untuk menanyakan cara. Bagaimana cara membuat gambar imajinasi? Bagaimana kalian bisa masuk ke dalam lorong yang sempit itu? Itu cara menggunakan kata tanya bagaimana. Oke? Next, berikutnya. Nih, tadi ada beberapa contoh ya. Apa yang sedang dimainkan Beni? Itu menggunakan kata tanya apa? Kemudian siapa saja yang anak-anak yang sedang bermain lompat tali dalam kapal. Siapa yang bermain air dalam gelas yang diletakkan di atas kepala? Kapan mereka bermain bersama dan bagaimana cara bermain kelereng? Itu tadi beberapa contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang tadi sudah dijelaskan oleh Mem Frida. Sekarang kalian amati benda-benda yang ada di layar monitor kalian ini ya. Kemudian kalian bisa menuliskan ciri-cirinya. Di situ ada gambar karet gelang. Next. Karet gelang ya. Kita lihat cirinya. Karet gelang itu bagaimana? Oh, karet gelang itu cirinya bentuknya lingkaran, warna-warni, terbuat dari karet, bisa melar, dan termasuk benda padat. Jadi, menuliskan ciri-ciri suatu benda itu kalian harus tahu ciri khusus dari benda itu. Bisa dari bentuknya, warnanya, bahan pembuatnya, dan termasuk benda apa. Ya, ini contoh yang pertama karet gelang. Contoh yang kedua kertas. Kita lihat ciri-ciri kertas. Oh, kertas itu bentuknya persegi panjang. Warnanya putih. Terbuat dari kayu. Bahan dasar dari kertas kayu ya anak-anak. Kok kertas kok dari kayu toh Mem? Ya, itu prosesnya panjang ya sehingga menjadi sebuah kertas. Dan kertas termasuk dalam benda padat. Kalian bisa juga menuliskan ciri-cirinya dengan contoh atau kegunaannya ya. Gunanya untuk menulis. Sekarang batu. Ciri dari batu. Oh, bentuknya tidak beraturan. Ada yang besar, ada yang kecil. Warnanya abu-abu. Keras. Termasuk benda padat. Itu adalah ciri-ciri dari suatu benda yang biasanya ada di lingkungan sekitar kalian. Sekarang di buku matematik ada percobaan yang harus menyiapkan air, gangsing, dan galon. Ini pengamatannya ya. Ada percobaan menyediakan alat dan bahannya yang terdiri dari air, gangsing, dan galon. Terus diamati satu persatu, mencatat hasil pengamatan. Ini hasil pengamatannya. Nama benda air, cirinya tidak berwarna. Bentuknya seperti wadahnya. Kalau ditempatkan dalam baskom, bentuknya seperti baskom. Kalau ditempatkan dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kemudian yang kedua, nama benda gangsing. Gangsing tahu ya, permainan tradisional. Anak laki-laki ya, biasanya yang bentuknya seperti tabung, kemudian ditarik, bisa berputar-putar. Kirinya
warnanya coklat, terbuat dari kayu, bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Itu kalau berputar-putar itu bentuknya tetap. Kemudian yang ketiga, nama bendanya balon. Cirinya warna-warni, bentuknya isinya udara dan termasuk dalam benda gas. Berdasarkan pengamatan yang tadi kita lakukan, air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Kalau balon belum diisi gas termasuk benda padat ya. Setelah ditiup berisi gas atau udara baru disebut dengan benda gas. Itu tadi muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang kata tanya, kemudian ciri-ciri benda. Sekarang kita lanjut pada muatan pelajaran PPKN yang isinya atau kita bahas tentang peraturan yang ada di sekolah. Seperti kalian ketahui, tata tertib itu ada di mana saja. Di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat pasti ada tata tertib. Mengapa ada tata tertib? Supaya kondisi atau keadaan teratur, nyaman, terkendali ya. Tata tertib itu apa? Tata tertib itu adalah peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga ada tata tertib. Dengan mematuhi tata tertib, hidup kita akan disiplin, nyaman, teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah itu harus dilakukan dan dipatuhi oleh semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah, anak-anak? Siapa yang tahu? Ya siswa, ya guru, ya Bapak Ibu karyawan, semua yang ada di lingkungan sekolah wajib mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Akibatnya apa? Kalau tidak mematuhi tata tertib di sekolah, tentunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ini adalah beberapa contoh tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Nih, kalian harus memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Hebat ya anak-anak sini ya. Hari ini hari Rabu, kalian pembelajaran Zoom dari rumah, memakai seragam batik sesuai. Kemudian jadwal di sekolah untuk mengatur atau membersihkan ruangan kelas setelah digunakan. Kemudian kalian harus memakai topi kalau ada apel pagi atau upacara di hari Senin atau hari besar nasional. Kemudian kalian harus melakukan doa sebelum dan sesudah pelajaran. Kalau kalian belajar ke sekolah, datang ke sekolah sebelum pukul 6.45. Pakai sepatunya warna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan Bapak Ibu guru. Buang sampah pada tempatnya. Kalian tentunya bisa memberikan contoh-contoh yang lain. Ini ada percakapan ya tentang tata tertib sekolah. Tuh, bisa kalian baca tentang percakapan antara siapa ya ini ya? Ada yang tahu? Ini ada dua anak yang bercakap-cakap. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah pelanggarannya akan dipanggil oleh pihak sekolah
Terus kemudian dijawab oleh teman yang satunya, ini percakapan benar. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk disiplin. Kemudian akan terbiasa hidup yang rapi dan bersih. Itu kegunaan dari tata tertib ya, gunanya tata tertib. Untuk itu, apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru, kalian harus lakukan dengan baik karena itu juga termasuk peraturan atau tata tertib. Termasuk apa anak-anak? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Jadi, mumpung pada kesempatan kali ini, bagi anak-anak yang belum selesai mengerjakan tugas-tugasnya pada minggu-minggu yang lalu, segera bisa dikumpulkan. Oke? Tetap semangat ya. Kita lanjutkan untuk materi muatan pelajaran matematika dan SPDP yang akan disampaikan oleh Mrs. K. Silakan Mrs. K. Oke, thank you Frida. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah belajar tentang MUPEL Bahasa Indonesia dan PKN yang sudah dibawakan oleh Mem Frida. Anak-anak hebat, sekarang kita akan belajar mengenai MUPEL matematika, yaitu pembagian dengan cara pengurangan berulang sampai dengan 0. Nah, pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengulangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, ini soal kita. Bagaimana ya cara membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi. Setiap orang 1 sampai kelereng tersebut habis. Nah, caranya gimana tadi? Karena kita mau membagikan 6 kelereng ya kepada 3 orang. Jadi 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini dilihat ya. Ada berapa angka 3-nya? 1, 2. Nah, jadi hasilnya berapa? 2. Kita lanjutkan lagi. Nah, ayah pulang membawa 10 jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 anaknya. Berarti nanti 10 dikurangi 2 sampai hasilnya 0. Nah, untuk pembagiannya 10 dibagi 2. Kita kurangi 10 kurangi 2 sampai dapat 0. Nah ini, 10 kurangi 2 hasilnya 8. Belum 0 ya. Maka dikurangi 2 lagi. 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Belum 0 lagi. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Belum 0 lagi. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Sudah dapat 0, kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ya. Sama seperti ini, menggunakan cara pengurangan berulang. 4 dibagi 2, kita kurangi sebanyak berapa kali sampai hasilnya dapat 0? 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, kita hitung 2-nya. Berapa kali 1? 2. Ada 2, kita tulis hasilnya 2. Saya menang. Saya. Ya, sama ini juga. 8 dibagi 4, 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sampai mendapatkan 0. Nah, 4-nya dihitung ada berapa kali? 1, 2 sama dengan 2. Aku tahu. Ya, jadi sampai mendapatkan hasilnya 0. Begitu ya anak-anak hebat. 3 kali 8. 24. Kita lanjutkan untuk MUPEL SBDP. Kita mau belajar tentang gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalanmu. Misalnya kamu mau menghayal apa ya? Oh, aku mau menggambar polkadot atau bulat-bulat menjadi bentuk buku. Nah, seperti ini, bulat disketsa menjadi sebuah buku. Nah, ini adalah gambar imajinatif. Apa saja yang untuk
menggambar imajinatif. Nah, ini ada buku gambar, pensil warna, penggaris, penghapus. Nah, ini alatnya yang digunakan untuk di buku gambar. Buku gambar itu untuk apa? Sebagai tempatnya. Pensil untuk apa? Sebagai alat untuk membuat pola. Pensil warna untuk mewarnai. Seperti itu. Nah, anak-anak hebat itu tadi tentang gambar imajinatif dan kemudian dengan cara pengurangan berulang sampai mendapat hasil nol. Saat ini, sama Miss Frida akan bertanya kepada anak-anak hebat kelas 2. Dari Miss Siska dulu ya, Mem Frida. Nanti dilanjutkan Mem Frida untuk bertanya perihal mengenai PPKN dan Bahasa Indonesia. Miss Siska akan bertanya mengenai matematika dan SBDP. Coba Miss Siska mau dengar suaranya dari Bruce. Bruce silakan buka mic-nya. Bruce silakan buka mic-nya. Oke, Bruce. Ya. 8 dibagi 4 dengan cara pengurangan berarti berapa, Bruce? Apa? 8 dibagi 4. 8 bagi 4. Berarti aku punya 4 kelereng. Ada temanku ngambil 2. Ya. Berarti 2 dibuka. Habis 4. 5, 6. Jadinya angkanya 6. Jadi 8 dibagi 4, 8-nya dikurangi 4 sampai hasilnya 0, Bruce. 8 dikurangi 4 hasilnya berapa, Bruce? 8 dikurangi 4. Ya. Oke. 4 dibuka. Habis 8. 8 dikurangi 4 itu adalah 4, Bruce. Kemudian itu belum dapat 0. 4 dikurangi 4 berapa? 0. 0. Iya, 0. 4-nya 0. kali. Sehingga 8 dibagi 4 hasilnya 2. Oke, thank you, Bruce. Sekarang selanjutnya Miss Siska mau bertanya kepada Amelia Vanessa. Halo Amelia Vanessa, dibuka dulu mic-nya. Amelia Vanessa, halo. Amel, Miss Siska mau tanya. Kalau Amel disuruh menggambar gambar imajinatif, Amel kira-kira mau gambar bentuk apa? Mau gambar bentuk apa? Lingkaran, persegi, persegi panjang, segitiga, atau apa? Lingkaran. Iya, hebat ya. Nanti hari besok akan ada penugasan untuk gambar imajinatif. Jadi anak-anak bebas, misalnya mau menggambar jam seperti yang ada di buku. Jam itu kan ada lingkaran, ada angka-angkanya. Mau dipadu-padankan menjadi alat tenis meja bisa, pemukul bolanya. Nah, itu kan imajinasi kalian mau dibuat apa ya gambarku ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang dilanjutkan Mbak Frida. Silakan bertanya Mbak Frida. Masih ada waktu 10 menit kita. Oke, terima kasih Miss Siska. Coba tadi Mbak Frida menjelaskan tentang kalimat tanya. Siapa yang bisa memberikan contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya siapa? Coba Kuena, Mbak Frida diberi contoh kalimat dengan menggunakan kata tanya siapa? Dibuka dulu itu, mic-nya dibuka dulu, Kuena. Mic-nya dibuka dulu. Wina, mic-nya dibuka dulu, nak. Mikrofonnya, gambar mikrofonnya diklik. Gambar mikrofonnya diklik, biar tidak keluar merah-merah. Wina. Ya, gimana sayang? Kalimat tanya dengan kata tanya siapa? Saya. Siapa namamu?
Iya, siapa namamu? Ya, biasanya diakhiri dengan tanda baca apa ya kalau kalimat tanya? Dengan tanda baca. tanda baca tanya. Ya. Kemudian satu lagi. Gerat. Memrida berikan contoh kalimat tanya dengan kata tanya berapa? Berapa, Gerat? Gerat. Berapa? Berapa? Tujuh. Bagaimana, Gerat? Berapa umurmu? Boleh. Ya. Waktunya masih, Mrs. K. Mem Frida, ini Oke. ternyata kita Waktunya masih belum? Ini Mem Frida. Oke, boleh ditutup kesimpulan oleh Mem Frida, Mem? Ya, anak-anak yang hebat, terima kasih ya. Kalian hari ini sudah belajar melalui Zoom. Hari ini kalian telah belajar tentang kalimat tanya, kemudian ciri-ciri benda, ada peraturan yang ada di sekolah, kemudian pembagian, dan gambar imajinatif ya. Mudah-mudahan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan apabila kalian masih belum paham tentang materi hari ini, kalian bisa bertanya kepada Mem Frida atau Mrs. K ya. Saya tahu. Jangan lupa pelajari materi juga yang sudah Mem Frida dan Mrs. K share di Google Classroom. Oke? Yo, Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan. Tuhan, terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kami terima pada pagi ini bisa bermanfaat bagi kami. Kami juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia, sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya. Oke anak-anak hebat, kita foto bersama dulu ya. Dulu, yo. Ya, foto bersama dulu. Gayanya bagaimana, Mrs. K? Sarangnya yo. Sarangnya juga. Tunggu sebentar, Semua karena dibuka. ada dua. Kameranya dibuka. Sarangnya. Karena ada dua ya. Tunggu satu lagi karena Ya. banyak. Oke. Sekarang sarangnya Sarangnya dua. Cintanya dua. ya. Dua A dan dua B. Mem Frida, kita mau bernyanyi sayonara dulu, Mem Frida, yuk. Oke, ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sampai berjumpa pulang. Susah, buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Buat apa? Susah itu tak ada gunanya. Ya. Terima kasih, Mem Frida. Semua anak-anak jangan lupa pukul 9.15 mengikuti Zoom bahasa Mandarin ya. Iya. Kalian istirahat dulu sebentar, setelah ini kalian mengikuti pembelajaran Zoom bahasa Mandarin nanti pukul 9:15. Ingat ya, tetap semangat, selalu happy dan ceria. Bye-bye. Kalian semua.